terkasih dalam Kristus, marilah sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersaat teduh terlebih dahulu. Arahkanlah hatimu pada Tuhan untuk kita mau memuji dan menyembahnya saat ini. Ibadah kita dimulai dalam nama Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Marilah kita sebelum memulai ibadah pagi hari ini, kita bersama-sama bernyanyi Bapa Engkau Sungguh Baik. Marilah teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Bapa,
kembali hadir kami ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk memohon berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Semoga ibadah ini bisa jadi berkat untuk kami semua, dan kami memohon untuk Kau untuk menyertai seluruh ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Nas pembimbing kita pada hari ini berasal dari Matius 24 ayat 42 yang berbunyi, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bahwa hari mana Tuhanmu akan datang." Marilah bersama seluruh umat percaya kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk jauh lebih dalam datang kepada Kristus dengan memujikan lagu firman-Mu bagai pelita bagi kakiku. Ya, shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersyukur ya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius
pasal 24 ayat ke-42 ya. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang diberikan oleh saya ya kepada dari Lause Ica atau Lause Lisa. Nah, namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Lause Frans ya, atau boleh panggil Lause Franciscus ya. Nah, Lause melayani di Pontianak ya, di salah satu gereja Kristen Kalimantan Barat ya. Jika nanti ada yang punya kesempatan untuk ke Pontianak, boleh mampir-mampir ya. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ya dari Matius 24 ayat 42, mari saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh sama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh memberikan kami kekuatan, boleh memberikan kami penghiburan, bahkan teguran bagi setiap kami. Tuhan berkati setiap kami di dalam mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, boleh menuntun kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya akan membacakan kepada teman-teman dari Matius 2 pasal 24 ayat ke-42. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sekali lagi, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah teman-teman, pada saat ini di masa-masa begini kita sedang mengalami suatu kesulitan, di mana setiap kita harus berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga dari apa? Tentunya berjaga-jaga dari penularan COVID-19. Nah, kita tahu sendiri bahwa ada terjadi lagi peningkatan orang-orang yang tertular COVID-19, sehingga seperti di Jakarta sudah dilakukan lagi PSBB, sehingga orang-orang harus tidak bekerja di kantor, mereka harus bekerja lagi di rumah selama 2 minggu. Nah, ini adalah suatu situasi yang menyulitkan. Nah, setiap kita pun juga memang harus berjaga-jaga ya, supaya kita tidak tertular dari COVID-19 ini, ataupun mungkin bisa saja kita sehat tetapi kita bisa menularkan kepada orang lain. Nah, kita pun harus berwaspada, kita pun harus berjaga-jaga. Nah, bukan berarti kita harus takut, tetapi kita harus waspada. Kalau takut itu tidak ada solusinya. Itu adalah kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita menjadi stres dan sebagainya, itu tidak baik. Tetapi kalau waspada, kita bisa saja tidak takut, tapi kita harus tetap waspada. Nah, bagaimana cara kita waspada? Tentu dengan melakukan protokol kesehatan, seperti memakai masker, ya, kemudian cuci tangan, jaga jarak, dan kalau kita lakukan dengan disiplin ya, maka penularan virus COVID-19 ini akan lebih kecil ya penularannya. Nah, kita berdoa agar boleh semakin lebih baik. Nah, tetapi ngomong-ngomong soal berjaga-jaga, ada hal yang dimana firman Tuhan mengajak kita untuk berjaga-jaga. Itu berjaga-jaga dari apa? Berjaga-jaga dari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Nah teman-teman, kita tahu bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu telah datang ke dalam dunia. Ia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana kita tahu setiap orang percaya tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, kita seperti orang yang tenggelam di dalam lumpur hisap. Ya, jika kita semakin berusaha, kita semakin tenggelam. Harus ada orang yang di luar dari lumpur dosa itu yang dapat menyelamatkan kita. Kita tidak mungkin juga melakukan perbuatan baik sehingga utang dosa kita menjadi lunas. Ya, saya ambil contoh misalnya, Lause berutang kepada salah seorang ya 100 juta rupiah. Kemudian Lause
berbuat baik, menolong orang lain, dan Lause pikir gimana cara mengembalikan utang itu, ya. Dan lalu Lause datang kepada orang itu dan berkata, saya sudah berbuat baik, saya sudah menolong banyak orang, ya. Apakah utang saya lunas? Tentu saja tidak, kan teman-teman. Atau sama seperti orang yang melakukan kejahatan, melakukan korupsi, ya. Lalu dia bilang kepada Pak Hakim, Pak Hakim, saya dulu sudah melakukan perbuatan baik, saya orang yang jujur, saya suka menolong orang lain, ya. Tapi karena tergoda, saya lakukan ini, saya menyesal sekali, saya kembalikan uangnya dan saya tidak akan melakukannya lagi. Apakah dengan demikian maka pelaku koruptor itu ya akan dibebaskan oleh hakim? Tentu saja tidak, kan. Nah, jadi kebaikan tidak dapat membayar atau tidak dapat menutupi dosa kita. Hanya dengan dihukum saja kita membayarnya. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Ia telah datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kasih dan keadilannya bagi setiap kita, di mana setiap kita yang harusnya dihukum, tetapi Yesuslah yang menanggung hukuman kita di atas kayu salib, di mana dengan demikian Ia juga menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Nah, jika kita percaya kepadanya, maka kita boleh mempunyai jaminan hidup yang kekal. Itulah janji Yesus kepada kita. Nah, kita tahu Yesus 2000 tahun lalu telah datang dalam dunia. Suatu saat lagi Dia akan datang. Yesus sendiri berkata, Ia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Tetapi bukan lagi untuk menyelamatkan, tetapi Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi. Dan dikatakan untuk menghakimi pertama-tama orang yang percaya kepadanya. Nah, ini menjadi suatu peringatan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Apakah hidup kita sudah setia kepada Tuhan? Apakah kita sungguh mempunyai iman yang teguh di dalam Yesus Kristus? Ataukah kita menjadi lemah dan sebagainya? Nah, biarlah kita boleh berjaga-jaga ketika Yesus datang kedua kalinya. Ia akan menghakimi semua orang, dan termasuk setiap kita orang-orang percaya. Nah, kita mungkin tidak tahu kapankah Yesus datang kedua kalinya. Bisa saja Yesus datang tahun depan, bisa saja Yesus datang bulan depan, atau minggu depan, atau besok. Bahkan hari ini pun kita tidak tahu apakah Yesus akan datang kedua kalinya. Ada ajaran yang mengatakan Yesus akan datang tanggal sekian, tetapi kenyataannya ya itu semuanya tidak terjadi. Sekali lagi Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Yesus mengumpamakan seperti pencuri yang datangnya itu tiba-tiba. Ya, jika kalau tuan rumah datang, ya, itu tercatat di ayat 43, dikatakan jika kalau tuan rumah itu tahu ya kapan pencuri akan datang, maka pasti ia akan berjaga-jaga, ia akan menutup pintunya dan sebagainya. Tetapi namanya pencuri pasti tidak akan kasih tahu, bukan ya, kapan dia datang. Nah, itu namanya pencuri bodoh, ya. Nah, pencuri pasti dia akan mencari waktu di mana orang-orang itu sedang lengah dan sebagainya, dan ia akan masuk ke dalam rumah itu untuk merampok ya barang-barang yang ada di dalam rumah. Nah, Yesus mengumpamakan ya kedatangannya itu seperti pencuri, bukan berarti Yesus mencuri, tetapi mau menyatakan bahwa kedatangan Yesus itu tiba-tiba, tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga, berwaspada. Jika kita hidup selalu dekat kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita membaca firman-Nya, kita melakukan perintah-Nya, kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita sudah melakukan berjaga-jaga. Kita tidak perlu takut kalau Yesus mau datang hari ini pun kita sudah siap ya. Kita siap untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bahkan kita akan bersuka cita karena ketika Yesus datang kedua kalinya, maka kita akan dilepaskan dari segala penderitaan. Nah, oleh sebab itu kita perlu berjaga-jaga. Nah, teman-teman, seperti di sekolah ya, kalau di sekolah kita ujian pasti ada dikasih tahu ya kapan ujiannya ya, itu enak. Coba bayangkan kalau teman-teman punya guru ya yang nggak tahu ya, bisa hari apa saja ada ujian, bisa besok
besok dia bikin ujian, bisa minggu depan atau bulan depan dia bikin ujian, pasti itu bikin pusing, ya kan? Nah, apa yang teman-teman akan lakukan? Apakah teman-teman akan protes, ya kan? Nah, pasti saya pikir. Tetapi seandainya itu terjadi, apa yang akan teman-teman lakukan? Ya pasti teman-teman akan belajar, ya akan belajar semuanya, supaya nanti ketika ada ujian tiba-tiba kita bisa menjawabnya. Nah, teman-teman, itu di sekolah enak, kita bisa tahu kapan ujiannya. Coba bayangkan di kehidupan kita, ya, itu permasalahan datang, ujian, masalah itu datang nggak kasih tahu kita kapan itu datang, ya. Seorang mantan gubernur Ahok, dia pernah ngomong sama anaknya, ya, bahwa inilah ujian kehidupan, kita nggak tahu, ya, ujian itu datang kapan, ya, ujiannya itu apa, nggak dikasih tahu sama kita. Tiba-tiba ada permasalahan dan kita harus menghadapi, ya, dan kita harus berjaga-jaga, mempersiapkan hidup kita untuk menghadapi segala tantangan dan kesulitan. Nah, demikian juga dengan kita harus berjaga-jaga ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya. Biarlah hidup kita boleh hidup berkenan kepadanya. Bukan berarti, ya, kita akan hidup seperti malaikat, ya, tidak akan jatuh dalam dosa, tidak. Kita mungkin saja jatuh dalam dosa karena kita lemah, karena kita masih ada dalam tubuh yang terbatas, yang lemah ini. Kita bisa saja jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak hidup di dalam dosa. Karena kita tahu, ya, kita telah diselamatkan, kita tidak ingin mendukakan hati Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kita percaya ketika kita percaya teguh beriman kepada Tuhan Yesus, maka Yesus menjanjikan hidup yang kekal kepada kita. Nah, kita berbuat baik, kita menolong orang lain, kita membaca firman Tuhan, kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, bukan untuk masuk surga, tetapi untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dan sebagai wujud bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, ini merupakan tanda atau bukti bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ya. Apakah ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita sudah siap untuk menyambut kedatangannya, ya. Nah, tetapi Lause berpikir, ya, mungkin ada orang-orang tua dulu sudah dia berkata, kita sudah menunggu lama, tapi Tuhan Yesus tidak datang, ya. Nah, kita nggak tahu kapan dia datang, tetapi ada sesuatu hal yang bisa saja mendadak, yaitu kematian. Kita nggak tahu kematian itu kapan datangnya. Nah, kalau dengan demikian kita harus tetap berjaga-jaga, ya. Ada orang yang masih muda sudah dipanggil Tuhan, sudah meninggal dunia. Ada Lause bertemu dengan seseorang, ya, ngobrol-ngobrol di sore harinya, tahu-taunya besok paginya dia sudah meninggal dunia. Ada banyak, ya, orang-orang yang bukan tunggu tua dulu meninggal dunia. Ada yang masih muda pun atau masih kecil pun sudah meninggal dunia, ya. Nah, apakah kita sudah siap seandainya, ya, seandainya pada hari ini Tuhan memanggil kita, apakah kita sudah yakin dan percaya bahwa kita mempunyai hidup yang kekal? Jika belum, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus di saat kesempatan yang masih ada. Kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kita memohon untuk diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya melalui kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka kita dapat diselamatkan, ya. Dan biarlah kita terus dalam hidup ini, dalam mengikuti Tuhan Yesus, kita senantiasa berjaga-jaga, ya, karena kita tidak tahu kapan Yesus Kristus akan datang kedua kalinya. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita, boleh mengingatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga atau berwaspada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah kami baca. Kiranya ini boleh menegur kami, boleh mengingatkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga Tuhan. Berkati kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memelihara iman kami yang sudah percaya, dan mungkin yang belum percaya, sungguh-sungguh Tuhan teguhkan kami untuk kami boleh sepenuh hati
percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan melalui melakukan firman-Mu Tuhan, dengan bersekutu dengan Engkau, membaca firman-Mu, melalui juga kami berdoa, dan segala sesuatu yang kami lakukan kiranya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sampai di sini teman-teman firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Pertolongan-Mu. Untuk persembahan bisa ditransfer di OVO atau GoPay Trinity Community ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.